Misalnya ya, untuk mendapatkan gelar akademik tertentu, dia kan harus melakukan 3 tridharma itu. Kapan ngurus negaranya kalau tridharmanya dilakukan? Kita aja yang dosen murni, itu pontang-panting dengan tridharma kan? Pontang-panting Pak. Saya percaya penyakit Republik ini itu bukan problem personal, tapi problem struktural. Misalnya, kemiskinan itu bukan problem personal. Kalau problem personal kemiskinan itu ya karena dia malas bekerja, ya mungkin boleh jadi ada, tapi bukan itu problem utamanya. Problem utamanya adalah karena dimiskinkan oleh kebijakan kan. Karena kekuasaan itu lebih mudah menguasai kalau masyarakatnya apatis. Makanya kalian dikasihin joget-joget kan. Enggak butuh yang namanya perdebatan panjang kali lebar, enggak butuh. Yang butuh adalah lambang Naruto, yang butuh adalah joget-joget, dikasihin gimmick di TikTok. Kan yang butuhkan itu. Saya membahasakan itu adalah pembodohan sistematis. Memang tahu Prabowo gimana kan? Enggak. Anda tahunya itu dari second hand, cerita orang, atau cerita media, atau dipoles sama lembaga surveinya, dipoles sama Mas Hasan Nasbi, kira-kira begitulah. Gitu. Nggak pernah Anda tahu aslinya gimana. Itu sebabnya kadang-kadang, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang pemilihan ketua RT itu lebih demokratis dibanding pilpres. Pasti. Karena ketika milih ketua RT, Anda tahu, Anda lihat dia siapa. Anda tahu dia bayar iuran sampah atau enggak. Anda tahu dia rajin misalnya ke masjid atau ke gereja atau enggak. Anda tahu. Kualitasnya Anda tahu langsung. Jangan pikir Bobi Kartanegara itu benar-benar unyu-unyu gitu. Jangan pikir kayak gitu. Iya, pemberitaan diberitakan. Jangan pikir, wah luar biasa sayang binatang. Bukan itu. Tidak begitu bekerjanya politik kalau Anda paham gitu. Polesan. Pilihan baju, pilihan diksi, pilihan posisi itu dibahas Mas kalau orang politik itu. Dibahas habis-habisan. Pilihan tangan, ngomong itu dibahas Mas. Dan itulah yang membuat kenapa industri perusahaan political campaigner itu laku besar. Diatur. Bahkan kadang-kadang tangisan di muka TV itu diatur. Anda nonton film yang saya sebutkan itu. Yang saya sebut tadi itu. Film yang sebut Our Brain is Crisis. Our Brain is Crisis. Itu diatur. Detik segini nangis. Nangis. Itu mempengaruhi pendapat publik. Saya langsung direspon Pak Zainal terkait pertanyaan Yohan, Zidi, dan Zafran. Oke, pertanyaannya susah-susah sekali. Saya pikir ini fakultas seni tapi pertanyaannya lebih susah saya rasa daripada anak-anak Visipol gitu. Oke, pertama, kalau soalan dari Mas Yohan, makasih, gelar. Saya kira memang, jadi gini, ada banyak faktor kenapa kemudian orang memaksa untuk gelar itu. Satu, kita punya tradisi memberhalakan yang namanya gelar. Harus kita akui, itu kan jadi berhala baru kan. Kita punya tradisi berhala baru yang namanya gelar gitu. Gelarnya nggak lengkap ditulis, dalam undangan nikahan aja nggak datang tuh, kira-kira gitu. Kira-kira gitulah, kan. Ada jadi berhala yang dulunya patung di luar, itu kemudian digeser menjadi berhala dalam bentuk gelar. Saya kira itu memang harus diakhiri. Tapi yang kedua yang tidak kalah memang ada semacam keserakahan dalam kebutuhan. Kalau kita bicara soal kebutuhannya gaya Maslow ya, Abraham Maslow itu bicara soal kebutuhan primer, sekunder, lalu tertier, lalu kebutuhan-kebutuhan yang akan lebih penghargaan gitu. Saya kira pejabat kita itu mengalami itu. Ya, sehingga seringkali memaksa diri untuk mendapatkan lagi yang namanya gelar. Kenapa saya katakan memaksakan diri? Karena akhirnya ya menggunakan joki untuk nulis, ya kan? Atau kemudian mendapatkannya dengan cara hubungan kekuasaan gitu, dengan yang namanya
gelar-gelar akademik. Kalau Anda tanya, apakah ada hal administratif yang bisa melakukan itu? Mas Yohan, kalau Anda baca peraturan dikti dengan detail satu persatu, sebenarnya itu terlarang loh. Sebenarnya itu semua terlarang. Itu semua yang diterabas. Jadi itu semua lahir dari sebuah proses. Misalnya ya, untuk mendapatkan gelar akademik tertentu, dia kan harus melakukan 3 tridharma itu. Kapan ngurus negaranya kalau tridharmanya dilakukan? Kita aja yang dosen murni itu pontang-panting dengan tridharma kan? Pontang-panting Pak. Seringkali bahkan sudah 1 semester udah pontang-panting, ketika dikonversi dalam nilai kum nggak cukup juga. Nggak cukup ternyata gitu. Kok bisa ada orang yang kerjanya ngurus negara tiba-tiba dia nggak pernah ngajar, tapi begitu kumnya langsung cukup gitu loh. Konversinya. Saya tidak pernah gini ya. Tidak pernah merasa bahwa ada satupun gelar akademik yang diperoleh sekarang itu tidak melalui sebuah terabasan. Anda lihat baik-baik, semua melalui terabasan tuh. Harus bikin ini, jurnalnya harus di mana ya, jurnalnya kemudian bahkan ya Allah nggak enak lah kita menyebut nama-nama kali ya. Tapi banyak sekali tuh. Menurut aturan nggak boleh, dia baru harus jadi dosen berapa tahun. Ini langsung terabas karena dia anaknya siapa gitu misalnya gitu. Nah saya kira ya, jadi bukan tidak ada hal administratif, tapi karena hal administratif itu dikalahkan oleh kepentingan. Jadi ya pilihan kita tuh harusnya melakukan penegakan hukum secara lebih detail, lebih ketat, lebih keras. Sepanjang tidak keras, ketat dan detail ya lolos semua tuh yang gitu-gitu. Yang kedua begini, negara modern membutuhkan, kalau kita baca Tan Malaka ya, saya baca Tan Malaka ada beberapa gitu. Kalau Tan Malaka logikanya sama sebenarnya. Dia membayangkan negara maju itu tidak mungkin bisa maju kalau hanya bicara soal politik, kalau hanya bicara soal penegakan hukum. Dia pasti harus bersatu dengan publik, bersatu dengan yang namanya industri usaha. Nah masalahnya adalah kita tidak berdaulat dalam industri kita kan, harus kita akui itu. Saya orang yang percaya begini, apa problem kita? Ini nyambung barangkali pertanyaannya Mas Zafran. Apa problem kita? Saya orang yang percaya problem kita itu bukan problem, kalau problem kita bagi dua ya, ada namanya problem personal, ada namanya problem struktural. Saya percaya penyakit Republik ini itu bukan problem personal, tapi problem struktural. Misalnya, kemiskinan itu bukan problem personal. Kalau problem personal kemiskinan itu ya karena dia malas bekerja, ya mungkin boleh jadi ada, tapi bukan itu problem utamanya. Problem utamanya adalah karena dimiskinkan oleh kebijakan kan? Kan begitu tuh. Dimiskinkan oleh kebijakan, kok bisa untuk industri tertentu royaltinya batu bara misalnya 0%. Tapi untuk negara, untuk rakyat beli apapun dipajakin tinggi. 11%, bahkan bentar lagi dalam hitungan hari naik 12%. Nah itu tuh. Jadi saya membayangkan problemnya itu nggak kultural, nggak personal, problemnya itu struktural. Persis pertanyaannya tadi Mas Zafran, kalau ditanya misalnya begini, orang Indonesia itu kenapa tidak, kan ada sebuah survei ya yang menjelaskan orang yang ribut-ribut ini sebenarnya orang-orang yang memang terdidik aja. Orang yang ribut-ribut itu paling 20, 30, 40% paling banyak. Selebihnya 60% itu nggak peduli. Nah, apakah ketidakpeduliannya itu memang karena tidak peduli atau karena tidak pernah diberdayakan? Dugaan saya yang kedua. Karena kekuasaan itu lebih mudah menguasai kalau masyarakatnya apatis. Makanya kalian dikasihin joget-joget kan.
Nggak butuh yang namanya perdebatan panjang kali lebar, nggak butuh. Yang butuh adalah lambang Naruto, yang butuh adalah joget-joget, dikasihin gimmick di TikTok, kan yang butuhkan itu. Saya membahasakan itu adalah pembodohan sistematis. Jadi saya tidak akan menyalahkan orang Indonesia tingkat pendidikannya rendah. Rendah tidak melulu bicara soal kesadaran. Banyak orang yang pendidikannya tidak tinggi tapi dia punya kesadaran yang besar. Banyak orang dengan pendidikan yang sangat tinggi tapi kesadarannya nol. Saya kira tidak melulu soal pendidikan. Tidak melulu dihitung soal tingkat pendidikan berapa S1, S2, enggak melulu itu. Tapi yang dipersoalkan adalah sejauh mana mereka disentuh dengan yang namanya pemberdayaan, sejauh mana mereka disentuh dengan yang namanya penguatan. Dugaan saya enggak. Memang enggak. Ada dua tadi istilah yang saya kenalkan. Ada namanya di zaman Yunani Romawi ada yang disebut dengan homo sacer. Homo sacer itu adalah orang yang negara, dia tetap menjadi warga negara tapi sebenarnya hak-hak kewarganegaraannya sudah hilang. Ada istilah dalam teori sosiologi misalnya kaum subaltern, kaum yang terpinggirkan. Di kita itu banyak. Dan saya mengatakan bahwa kebijakan negara yang membuat mereka makin terpinggirkan. Saya nggak percaya kalau itu problem personal. Saya percaya itu problem struktural. Makanya nyambung ke pertanyaan Mas Zafran tadi, jangan berpikir bahwa perlawanan itu bakar-bakar, bukan. Tapi memberdayakan orang-orang begini, orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh negara. Atau selama ini dia dilakukan pembodohan oleh negara. Kita ambil peran itu. Pemberdayaan. Masuk ke kampung, melakukan upaya untuk membawa kesadaran bersama, kesadaran kolektif. Itu yang harus dikerjakan. Terpaksa itu yang harus dikerjakan. Tidak perlu. Saya begini, kadang-kadang persis yang saya bilang tadi, kadang-kadang untuk yang beginian, resultnya itu bertahun-tahun akan datang. Revolusi Perancis itu dimulai bukan dari kekuatan senjata, enggak, kekuatan ngobrol-ngobrol di kafe. Membangun kesadaran bersama, ngobrol, cerita, lalu bertukar pikiran, mulai membangun. Lalu berapa ratus tahun kemudian baru terjadi. Itu yang saya bilang tadi, butuh endurance kita. Ayo lakukan. Kalau kita lakukan sekarang, 20 or 30 years dari sekarang, insya Allah akan bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, omong kosong, nggak akan terjadi. Nah, itu yang harus kita reproduksi, semangat untuk apa? Melakukan pemberdayaan. Tidak perlu dalam sebuah yang turun ke jalan. Teman-teman kalau belajar ilmu advokasi, itu kan harus membagi kerja-kerja kan. Yang turun ke jalan, yang melakukan lobby, yang siapin amunisi kan harus kerja bareng. Mengorganisasi yang namanya publik. Nah, kerja-kerja itu yang harus kembali kita bangkitkan, menurut saya. Dari situ baru kemudian akan terbentuk kesadaran dan terbentuk kemampuan. Karena kenapa kenapa Indonesia tidak pegang industrinya sendiri? Ya selalu alasannya karena tidak punya modal, karena tidak punya kapasitas. Gimana caranya? Enggak menurut saya. Enggak. Itu yang saya bilang tadi. Kebijakanlah yang kemudian membuat seakan-akan. Kebijakanlah yang membuat itu seakan-akan bukan milik kita, tapi milik orang. Kenapa? Karena di situ ada peluang rente. Kalau ada investor asing, ada peluang rente. Kalau ada investor asing, ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, itu problem kita menurut saya. Jadi bukan persoalan personal. Bukan persoalan 1-2 orang,
Bukan persoalan. Makasih Mas. Bukan persoalan yang gitu-gitu loh. Jadi maksud saya naikin. Nah kalau soal menggeser popular vote dengan electoral vote, itu di Amerika sendiri perdebatan Mas. Mereka malah beberapa itu cemburu dengan model Indonesia. Dianggap model Indonesia itu lebih bagus. Enggak juga melulu mereka mengatakan electoral vote-nya. Makanya kalau Anda masih ingat Trump versus Hillary, itu kan electoral vote-nya Hillary lebih tinggi dari popular vote-nya Hillary lebih tinggi dari electoral vote-nya. Dan akhirnya hakim memenangkan electoral vote kan. Tulisan-tulisan di Amerika kala itu mengatakan presiden pilihan hakim bukan pilihan rakyat. Trump yang pertama dulu. Jadi enggak juga melulu dikatakan nah tapi saya setuju soalan bagaimana mengelola demokrasi dalam negara yang tidak imbang jumlah penduduk. Nah itu saya setuju karena memang jomplang betul. Jawa 50-an%, padahal Jawa itu hanya 7% dari wilayah Indonesia. 93% rakyat Indonesia itu tinggal 93% sisanya itu diisi dengan 50% sisanya gitu. Nah itu memang jomplang. How mengelola itu saya kira itu perdebatan yang menarik. Itu satu pekerjaan rumah sendiri. Ya makanya di konstitusi kita itu kan mencoba diimbangkan dengan menyeimbangkan yang namanya popularitas dengan keterwakilan wilayah. Presiden terpilih adalah setengah plus 1, dia menang di lebih dari setengah jumlah provinsi dan sekurang-kurangnya 20 jumlah provinsi itu. Kan gitu tuh. Jadi mencoba diperbaiki dengan itu. Dari Mas Zidni, persis yang saya bilang. Sebenarnya memang demokrasi itu bukan jalan sempurna. Tapi demokrasi adalah alat terbaik yang saat ini ada. Jadi bukan jalan sempurna. Jangan bayangkan. Dalam demokrasi nggak ada malaikat. Kita tidak menemukan malaikat dalam demokrasi. Yang kita temukan seringkali itu adalah apa yang diistilahkan sebagai lesser evil. The best among the worst. Demokrasi tidak menciptakan malaikat. Demokrasi itu adalah mendapatkan siapa setan yang paling rendah derajat setannya, nah itu yang Anda pilih. Ya demokrasi bekerja dengan cara itu. Karena nggak ada malaikat dalam demokrasi. Ya, apa sih setan yang paling ditakuti di Sunda sekarang? Di sini apa sih? Apa? Suster ngesot kira-kira gitu ya? Ya udah jangan pilih suster ngesot. Kalau Anda ngerasa setan yang paling unyu-unyu adalah tuyul, ya pilihlah tuyul kalau gitu. Demokrasi nggak bekerja dengan cara mencari malaikat. Karena demokrasi itu, nanti panjang kalau saya mau jelaskan lagi waktu saya habis. Demokrasi itu kadang-kadang bekerja dengan industri. Apa yang disebut dengan second hand reality. Anda dapatnya itu second hand. Makanya yang namanya industri pemilu itu berlaku. Orang dipoles habis-habisan. Makanya political campaigner atau political company itu jalan karena dipoles kan. Capres itu dipoles. Nggak ada yang nggak poles, Bang. Dipoles. Ada film bagus teman-teman nonton deh kalau mau lihat ya. Judulnya kalau nggak salah dimainkan oleh Sandra Bullock. Our Brain is Crisis. Nah, coba cari deh. Coba cari film itu. Itu sederhana sekali menjelaskan bagaimana yang namanya proses pemilu itu polesan. Dipoles. Second hand itu. Emang Anda pernah tahu siapa Jokowi? Kan enggak kan? Anda taunya dari TV. Anda taunya dari mulutnya para ahli kan? Kan gitu. Anda nggak tahu dia kalau di rumah ngupil atau enggak, upilnya ditaruh di bawah meja apa enggak, kan Anda nggak tahu, Anda nggak pernah tahu dia ngapain gitu. Emang tahu Prabowo gimana? Kan enggak. Anda taunya itu dari second hand, cerita orang, atau cerita media, atau dipoles sama lembaga surveinya, dipoles sama Mas Hasan Nasbi, kira-kira begitulah. Gitu. Nggak
Nggak pernah Anda tahu aslinya gimana. Itu sebabnya kadang-kadang, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang pemilihan ketua RT itu lebih demokratis dibanding pilpres. Pasti. Karena ketika milih ketua RT, Anda tahu, Anda lihat dia siapa. Anda tahu dia bayar iuran sampah atau enggak. Anda tahu dia rajin misalnya ke masjid atau ke gereja atau enggak. Anda tahu. Kualitasnya Anda tahu langsung. Demokrasi kan enggak. Jauh sekali jaraknya. Makanya demokrasi kecil itu biasanya lebih berfungsi. Lebih berfungsi dibanding demokrasi besar. Nah, makanya saya kira kalau bicara soal kenapa ada apatisme pembodohan, di situ ruang yang dimainkan oleh politisi. Dia merawat yang namanya apatisme itu, dia merawat yang namanya kebodohan itu. Baik. Dia rawat itu. Cukup ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Habis waktu saya. Habis. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Makasih. Oh, sedikit aja mungkin yang terakhir Pak. Sekilas saja. Spin diktator menciptakan ilusi bahwa mereka adalah pemimpin. Iya, betul. Iya, betul ini. Ini buku ini sebenarnya menceritakan bahwa pemimpin demokrasi itu biasanya tampil seakan-akan dialah paling demokratis. Makanya penuh gimmick, penuh polesan. Pasti, baik polesan ketika mau memenangkan pemilu, bahkan polesan ketika dia melaksanakan itu. Jadi jangan pikir tidak ada polesan tuh. Jadi jangan pikir dunia politik itu tidak dibangun dengan polesan. Jangan pikir Bobby Kartanegara itu benar-benar unyu-unyu gitu. Jangan pikir kayak gitu. Iya, pemberitaan diberitakan. Jangan pikir, oh luar biasa sayang binatang. Bukan itu. Tidak begitu bekerjanya politik kalau Anda paham gitu. Polesan. Pilihan baju, pilihan diksi, pilihan posisi itu dibahas Mas kalau orang politik itu. Dibahas habis-habisan. Pilihan tangan, ngomong itu dibahas Mas. Dan itulah yang membuat kenapa industri perusahaan political campaigner itu laku besar. Diatur. Bahkan kadang-kadang tangisan di muka TV itu diatur. Anda nonton film yang saya sebutkan itu. Yang saya sebut tadi itu. Film yang sebut Our Brain is Crisis. Our Brain is Crisis. Itu diatur. Detik segini nangis. Nangis. Itu mempengaruhi pendapat publik. Jadi kita nggak usah unyu-unyu banget ngelihat realitas, oh cepet bangga begitu lihat TikTok potongan 30 detik lalu seakan-akan mengatakan inilah kebenaran. Jangan, jauhi yang begituan. Otak kalian sedang dilakukan pembodohan tuh. Mending baca buku, baca informasi yang terpercaya. Jangan informasi kalian berasal dari Reels, TikTok, potongan-potongan yang itu bagian yang disebut Chomsky sebagai manufacturing consent itu. Tanpa sadar sebenarnya konsen, persetujuan kalian itu sedang dimanufaktur gitu. Gitu ya? Ya. Baik, terima kasih tepuk tangan.